Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Kartikasari dengan NIM G311240053. Saya di sini akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Sumber Hukum Islam Al-Hadis. Pertama-tama, kita perlu tahu bahwa di dalam Islam sumber hukum itu ada dua. Yang utama ada Al-Quran dan yang kedua ada Al-Hadis. Hadis adalah segala hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat beliau. Hadis digunakan untuk menjelaskan isi Al-Quran yang belum dijelaskan secara rinci. Contohnya, Al-Quran memerintahkan kita untuk sholat, tapi tidak menjelaskan tata caranya. Nah, hadislah yang memberitahu kita bagaimana cara sholat yang benar. Allah juga memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi dalam Quran surat Al-Hasr ayat 7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ma aqbalahu ala rasulillahi min ahlil Quran walillahi walirrasulillah walisi kurban waliya tamama sakhini mabnis sabili khayla yakuna dullatan bainal ahniya minkum wa ma attahumur rasulu wa khudu wa ma nahum anhu wantahu wattaqalu innallaha sayyidul iqab, yang berarti yaitu apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa kita wajib mentaati perintah Nabi, artinya wajib juga mengikuti hadisnya. Hadis dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada hadis sahih, hasan, dan do'if. Hadis sahih yaitu yang paling kuat dan bisa dijadikan dasar hukum. Hasan yaitu cukup kuat tapi sedikit di bawah sahih, dan do'if atau lemah yang biasanya digunakan dalam hukum tapi bisa dipakai untuk motivasi ibadah. Hadis punya peran besar dalam kehidupan kita, tidak hanya dalam ibadah seperti wudhu, puasa, dan zakat, tapi juga dalam kehidupan sosial ekonomi, bahkan politik. Contoh lainnya, hadis mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, dan adab dalam keluarga. Hadis juga membentuk peradaban Islam. Banyak lembaga seperti pesantren dan rumah sakit dibentuk karena terinspirasi dari contoh Nabi. Bahkan semangat belajar dalam Islam juga berasal dari hadis seperti tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Di zaman sekarang hadis tetap penting, tapi kita juga perlu bijak karena banyak hadis yang palsu beredar di media sosial. Karena itu kita perlu belajar dari sumber yang terpercaya seperti Sahih Bukhari dan Muslim, dan memahami hadis sesuai konteks zaman kita. Kesimpulannya yaitu hadis adalah panduan hidup yang penting untuk umat Islam. Ia menjelaskan Al-Quran dan memberi contoh nyata bagaimana Islam dijalankan. Dengan memahami dan mengikuti hadis, kita bisa lebih sesuai dengan ajaran Islam baik di masa lalu maupun masa di era modern sekarang. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.